Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Dan mari saudara, pada pagi ini kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup kita dan menolong kita, membentuk hati kita agar hati kita menjadi hati yang mempermuliakan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Anugerah dari Tuhan bersama dengan kami. Sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinanmu. Kiranya Tuhan sertai kami, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, saudara. Matius 16 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk hidup bagi Kristus di tengah dunia yang menolak, menentang Kristus itu sendiri. Jadi saudara, pertanyaan yang patut kita jawab adalah, jika demikian, apakah hidup Kristen kita atau kekristenan kita, iman kita, layak untuk diperjuangkan dan dijalani? Saudara, segala sesuatu dalam hidup memiliki label harga. Kapanpun kita mengatakan ya pada sesuatu, saudara, Anda akan mengatakan tidak pada hal yang lain. Apakah hadiahnya? Apakah upahnya ketika kita mengikut Kristus itu sepadan dengan harga ketika kita mengikut Kristus? Apakah upah di dalam mengikut Kristus ada sesuatu yang layak? Saudara, perenungan ini mengingatkan kita, sebab Tuhan Yesus pun juga mengatakannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oh saudara, Tuhan pun juga mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Ketika ada orang-orang yang menimbang-nimbang apakah hidup beriman, hidup Kristenku dan seterusnya itu layak, itu sepadan dengan harga yang harus aku bayar. Oh saudara, Tuhan mengingatkan kita betapa saudara, hidup kita di dalam Tuhan sesungguhnya adalah hidup yang layak dan patut kita perjuangkan dan kita pegang sampai akhir hidup kita. Di tengah tawaran atau godaan dunia yang berusaha untuk mengaburkan atau bahkan menghilangkan iman kita dengan diganti tawaran-tawaran yang lain. Oh saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, iman kita di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih besar dari apa yang dunia tawarkan, apa yang dari dunia bisa berikan untuk kita. Kenapa saudara? Karena iman di dalam Kristus memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal, yang akan memperdamaikan kita kembali dengan Bapa. Saudara, kita tahu betapa jauhnya, betapa beratnya kita jatuh dalam dosa. Dan hanya karena anugerah Kristus, engkau dan saya bisa diselamatkan. Dan engkau dan saya, saudara, bisa dipulihkan. Sehingga dengan demikian, Tuhan akan mempersatukan kita, memperdamaikan kita kembali. Dan Tuhan memberikan kita jaminan yang indah, yaitu hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara, bukankah ini jauh lebih bernilai, lebih berharga dari apa yang dunia bisa tawarkan, dunia bisa berikan? Hidup kita di dunia ada batasnya. Tetapi berbicara tentang kekekalan, saudara, kekekalan itu adalah tidak terhingga. Kita tidak bisa menghitungnya. Di dunia mungkin kita bisa mendapatkan semuanya, melakukan apa yang kita suka semuanya. Tapi ketika kita tidak lagi atau tidak hidup di dalam iman yang benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah kita akan kehilangan nyawa kita di dalam kekekalan itu? Saudara, mari kita terus berpegang, kita terus pegang teguh iman kita. Dan kita melihat bahwa iman kita tidaklah sia-sia. Iman kita di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah ini boleh meneguhkan iman kami, hati kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat bahwa di dalam Kristus iman kami tidak sia-sia. Hidup kami tidak sia-sia. Melainkan kami menemukan makna dan pengharapan yang sesungguhnya. Tolong kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya di dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.